Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rama Kertamukti selaku dosen pengampu mata kuliah Semiotika Media dan Analisis Wacana. Di sini saya Siti Mutia Ali akan menjelaskan terkait dengan analisis wacana kritis model Norman Verslock, yang mana judul yang diambil yaitu Kematian Taruna STIP Jakarta dihajar senior, yang ditampilkan oleh media cetak Tempo. Jika kita melihat dari latar belakang yang terdapat dalam sebuah media, maka media tidak lepas dengan yang namanya teks atau pemberitaan yang disampaikan oleh media kepada masyarakat. Yang mana teks dalam media massa merupakan hasil dari proses wacana media, yang mana dalam proses tersebut terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah media, seperti ideologi dan juga kepentingan dari media tersebut. Maka dari itu, hal tersebut dapat memperlihatkan secara jelas bahwasannya media bersifat tidak netral sewaktu mengkonsumsi realitas sosial itu sendiri. Jika kita lihat secara paradigma kritis itu sendiri, penelitian media massa lebih diletakkan dalam kesadaran bahwa teks itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa pada manusia. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu membuat kepentingan teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Analisis wacana kritis. Nah, analisis wacana kritis adalah salah satu alternatif dari analisis isi. Selain analisis kuantitatif itu sendiri, jika analisis kuantitatif lebih menekankan pada pernyataan apa, maka analisis wacana lebih menekankan pada bagaimana dari pesan atau teks komunikasi yang terdapat pada media massa tersebut. Dari analisis wacana, kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi kita juga bisa mengetahui bagaimana pesan itu disampaikan oleh sebuah media. Dengan melihat bagaimana suatu media membangun struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana kritis juga lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks yang terkandung dalam sebuah media. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana konsep wacana berita kriminal tentang kematian taruna STIP Jakarta dihajar senior dengan teori Norman Verslock. Analisis wacana model Norman Verslock itu sendiri menyatakan bahwasannya analisis wacana model tersebut merupakan analisis yang lebih melihat pada pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial, yang mana praktik sosial dalam analisis wacana dipandang menyebabkan hubungan yang saling berkaitan antara peristiwa yang bersifat melepaskan diri dari sebuah realitas dengan struktur sosial. Jika kita memakai analisis wacana kritis model Norman Verslock, maka kita harus menganalisis suatu teks biasanya menyatukan tiga tradisi, yaitu yang pertama dimensi tekstual atau mikrostruktural, yaitu kohensi dan koherensi tata bahasa dan diksi. Yang kedua, dimensi kewacanaan atau mosestruktural, yaitu produksi teks, penyebaran teks, dan konsumsi teks. Dan yang ketiga adalah dimensi praktik sosial budaya atau makrostruktural, yaitu situasional, institusional, dan sosial. Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder, yaitu dari sebuah artikel pada pemberitaan Tempo yang diterbitkan pada Rabu 17 Januari 2017 dengan menggunakan teknik analisis data, yaitu ada tiga struktur yang saling berkaitan, yaitu mikrostruktural, mesostruktural, dan makrostruktural. Teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan memahami dan menganalisis data yang diperoleh dari berita harian Tempo mengenai kasus kematian taruna STIP Jakarta. Teks yang dianalisis yaitu sumber data sekunder dengan cara membaca dan memahami isi dari artikel media Tempo.
Selanjutnya kita bisa melihat hasil analisis. Yang pertama, analisis mikrostruktural berdasarkan keabsahan yang digunakan oleh media Tempo dalam pemberitaan Taruna STIP tewas dihajar senior. Ini kronologinya. Jika dilihat, maka alat yang digunakan atau merepresentasikan suatu tema dan tokoh yang terlibat dalam berita tersebut. Dengan melihat judul tersebut, kita bisa lihat secara jelas bahwa pemilihan diksi, yaitu kata tewas dan dihajar, yang memiliki makna semantik sebab akibat, yaitu mengandung arti kekerasan yang mengakibatkan melayangnya nyawa seseorang. Selanjutnya kita lihat kepada aspek kebahasaan. Di sini terdapat dua teks. Yang teks pertama yaitu seorang siswa tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara bernama Amirullah Aditya Putra, 18 tahun, meninggal dunia setelah dianiaya oleh 4 seniornya di dalam asrama Selasa malam 10 Januari 2017. Ini kronologinya penganiayaan sadis yang dilakukan 4 senior itu kepada juniornya. Teks yang kedua yaitu Amirullah diketahui meninggal pada Selasa malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di dalam asrama. Korban dipukuli oleh 4 terduga pelaku, yakni Sisko Mateheru 19 tahun, Willy Hasiholan 20 tahun, Iswanto 21 tahun, dan Akbar Ramadan 19 tahun. Pada senior tahun kedua ini tidak hanya menyiksa Amirullah tetapi juga 5 taruna tingkat pertama lain. Di sini jika kita lihat bahwa kedua paragraf tersebut, media Tempo cermat dalam membedakan diksi yang digunakan untuk menunjukkan status dari tokoh. Kedua diksi memiliki makna semantik yang bermain di dalamnya, yaitu kata siswa yang mana menunjukkan tokoh pertama atau korban sebagaimana pelajar, dan tokoh kedua pelaku menggunakan kata senior yang menunjukkan pangkat yang lebih tinggi. Kemudian kata tingkat 1 menunjukkan korban siswa yang posisinya masih rendah, serta kata tahun kedua menunjukkan pendidikan yang ditempuh oleh tokoh kedua. Lanjutnya kepada aspek kebahasaan, yang mana aspek kebahasaan di sini saya akan menampilkan 3 teks seperti teman-teman lihat pada video ini, yang mana dari data di atas kita bisa melihat bahwasannya Tempo mendandai atau mengambil narasumber dengan menggunakan diksi tentang sesuatu yang buruk, yaitu menganiaya, menyiksa, sadis, dan membuli, sebagaimana kata ganti dari tindakan yang dilakukan oleh tokoh kedua. Dalam media Tempo menggunakan kata menyiksa sebagai kata ganti tindakan yang dilakukan oleh tokoh kedua. Menyiksa diartikan sebagai menghukum dengan menyengsarakan. Pada diksi ini mempresentasikan bahwasannya yang dilakukan tokoh kedua sangat kejam dan tanpa membenarkan di dalamnya. Yang kedua yaitu kata sadis, yang mana kata sadis digunakan sebagai kata ganti yang menunjukkan bagaimana proses pemukulan itu terjadi. Sadis memiliki arti tidak mengenal belas kasihan, kejam, buas, ganas, dan kasar. Kata sadis itu tidak hanya mempresentasikan sebuah tindakan, namun dia juga membentuk kata benda atau orang yang berarti orang yang sadis. Tempo dengan kata lain menyebut tokoh kedua melakukan tindakan sadis dan juga tokoh kedua adalah orang yang sadis. Selanjutnya yaitu kata membuli, yang mana kata membuli di sini digunakan sebagai pelengkap dari kata ganti yang menunjukkan perilaku tokoh kedua. Membuli diartikan sebagai perilaku agresif, disengaja yang menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Maka dari itu kata membuli menjadi penegasan dari teks pertama dan kedua bahwa terjadi perilaku agresif yang sadis dengan cara menganiaya, menyiksa, dan membuli kepada tokoh pertama yang menepati struktur bahwa siswa tingkat 1 yang dilakukan oleh tokoh kedua yang menempati struktur di atas, yaitu senior tahun kedua. Selanjutnya kita masuk kepada analisis mesostruktural, yang mana analisis tersebut menafsirkan bahwa memproseskan wacana yang meliputi aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks.
Berbeda dari aspek itu memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses penggunaan dan penyebaran wacana berkaitan dengan proses-proses institusional. Di sini Norman Fatzlock merujuk rutinitas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibatkan dalam penghasilan teks-teks media. Praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media dan produksi teks. Melalui analisis wacana, kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan yang disampaikan oleh sebuah media. Jika kita lihat latar belakang terkait dengan Tempo, maka Tempo sebelumnya bernama Tempo Interaktif, ialah sebuah halaman web, berita, dan artikel dalam jaringan yang didirikan oleh PT Tempo Intimedia, yang didirikan pada tahun 1996 oleh Yusril Jalinus, Bambang Bujono, Esprinka, dan Saipul Beridwan dengan nama Tempo Interaktif. Sebelumnya PT Tempo Intimedia telah melahirkan majalah mingguan Tempo yang mengalami pemberedaran selama 2 kali pada masa Orde Baru. Geliat kelompok Tempo Media telah mengalami pemberedalan dimulai dengan pembuatan situs Tempo Interaktif yang akhirnya menjadi pionir berita internet di Indonesia. Selama dengan PT Tempo Intimedia, maka visi dari Tempo adalah menjadi media acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban. Sejalan dengan PT Tempo Intimedia, maka visi dari Tempo Media adalah menjadi media acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Setelah kita melihat visi dari Tempo tersebut, maka Tempo merupakan harian umum daring yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indonesia dengan cukup luas, yang mana menggunakan rangkaian produksi teks di Tempo bukan hanya merupakan rangkaian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian institusional yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, dan lain-lain. Relasi teks yang dihasilkan Tempo khususnya dalam hal pemberitaan Taruna STIP tewas dihajar senior ini kronologinya dinilai selaras dengan misi yang disebutkan, yaitu menghasilkan. Realisasi teks yang dihasilkan Tempo khususnya dalam hal pemberitaan Taruna STIP tewas dihajar senior ini kronologinya dinilai selaras dengan misi yang disebutkan, yaitu menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda, yang mana Tempo dalam teksnya tidak memihak pada institusi pemerintahan yang besar, namun pada pihak korban. Selanjutnya yaitu analisis makrostruktural, yang mana pada dimensi ketiga ini merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media sesungguhnya mempengaruhi bagaimana wacana yang ada dalam sebuah media. Ruang redaksi atau wartawan bukan bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri. Praktik sosial budaya menganalisa 3 hal, yaitu ekonomi, politik, khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi, dan budaya, yaitu pada khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas, yang juga mempengaruhi institusi media dan wacananya. Pembahasan praktik sosial budaya meliputi 3 tingkatan, yaitu tingkatan situasional berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya, tingkat kedua yaitu institusional berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal, dan tingkat yang ketiga yaitu tingkat sosial yang mana berkaitan dengan situasi yang lebih makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa melalui teori analisis model Norman Fatzlock itu sendiri lebih melihat pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai proses sosial. Alat yang digunakan dalam kebahasaan yang digunakan oleh media Tempo yaitu ada 3, yaitu diksi, sebab akibat, dan pemilihan narasumber dalam kutipan langsung. Produksi teks dalam pemberitaan Tempo juga merupakan rangkaian institusional
yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, dan lain sebagainya. Yang mana realitas teks yang dihasilkan Tempo dalam pemberitaan ini dinilai sangat selaras dengan misinya, yaitu menghasilkan multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.